Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on 13.2.7 pakai tracer configure basic VLAN on the WLC. Di sini bisa kita lihat terdapat addressing table, lalu terdapat objektif. Di lab ini kita akan mengeksplor beberapa fitur pengontrol LAN wireless. Jadi yang pertama kita akan menghubungkan ke GUI pengontrol LAN wireless, menjelaskan beberapa informasi yang tersedia di layar monitor WLC, mengkonfigurasi WLAN pada pengontrol LAN wireless, menerapkan keamanan pada WLAN, lalu mengkonfigurasi host wireless untuk terhubung ke LAN wireless. Lalu terdapat background-nya yang dimana sebuah organisasi memusatkan kendali LAN nirkabel mereka dengan mengganti akses point mandiri dengan titik akses point ringan atau LACP dan pengontrol LAN wireless WLC. Kita akan memimpin proyek ini dan ingin memahami WLC serta potensi tantangan yang mungkin muncul selama proyek. Kita akan mengonfigurasi WLC dengan menambahkan jaringan wireless baru dan mengamankannya dengan keamanan WPA2 PSK. Untuk menguji konfigurasi, kita akan menghubungkan laptop ke WLAN dan melakukan ping ke perangkat di jaringan. Langsung saja ke instruksinya, yaitu pertama monitor WLC. Jadi kita akan membuka desktop pada PC admin atau admin PC dan membuka web browser. Di sini kita ke web browser pada PC admin. Lalu kita akan mengetikkan pada URL yaitu dengan protokol HTTPS kita masukin IP dari WLC 1 yaitu 192.168.200.254. Lalu di sini bisa kita klik go. Lalu di sini kita bisa klik login dengan menggunakan username admin, passwordnya itu Cisco 123. Lalu kita login. Lalu setelah beberapa saat kita akan melihat layar ringkasan monitor WLC. Kita tunggu sampai WLC monitor summary-nya itu muncul. Nah, di sini bisa kita lihat sudah muncul. Lalu terdapat pertanyaan apa yang dapat kita pelajari dari layar ini. Jawabannya itu sangat banyak sekali yang bisa kita pelajari dari summary ini, yaitu kita bisa mengetahui banyak informasi yang kita temukan di sini, termasuk informasi pengoperasian WLC, informasi tentang akses point dan klien yang terhubung, serta AP dan klien nakal yang terdeteksi di jaringan. Lalu ada pertanyaan lagi, apa WLC terhubung ke AP? Apakah WLC terhubung ke AP? Jawabannya itu iya, WLC ini terhubung ke akses point. Bisa kita lihat ya di sini pada bagian summary access point. Lalu di sini kita bisa klik details di samping all apps entry.
Di sini kita bisa klik ini, lalu terdapat pertanyaan informasi apa yang dapat kita temukan tentang AP di layar all apps. Bisa kita lihat di sini pada layar all apps itu sudah muncul. Jadi informasi yang kita temukan pada layar ini terdapat informasi yang ditampilkan pada WLC itu meliputi dari AP name, IP address, dan AP models. Lalu ke part kedua kita akan membuat wireless LAN. Jadi sekarang kita akan membuat LAN wireless baru di WLC. Kita akan mengonfigurasi peraturan yang diperlukan agar host dapat bergabung dengan WLAN. Jadi step pertama kita akan membuat dan mengaktifkan WLAN. Jadi di sini kita bisa klik WLANs. Kita klik WLANs, lalu kita akan mencari kotak drop down di pojok kanan atas layar WLAN. Kita tunggu. Lalu di sini kita bisa melihat terdapat tulisan create new. Lalu bisa kita klik go untuk membuat WLAN baru. Di sini kita klik go. Lalu di sini kita pada bagian profile name. Di sini kita akan menggunakan profile name yaitu floor 2 employees. Floor 2 employees. Lalu kita akan menambahkan SSID yaitu SSID-nya ID 5 untuk WLAN. Di sini kita ID-nya kita ubah juga 5. Jika sudah, di sini kita bisa klik apply untuk pengaturannya ini diterapkan. Kita klik. Lalu jika sudah, di sini kita setelah WLAN yang dibuat, kita dapat mengonfigurasi fitur-fitur baru, fitur-fitur jaringan dengan mengklik enable. Kita klik enable, lalu kita akan memilih interface WLAN yang akan digunakan untuk WLAN. Jadi WLC akan menggunakan interface ini untuk lalu lintas pengguna di jaringan. Jadi kita akan klik kotak drop down untuk interface atau grup interface. Lalu di sini kita pilih interface WLAN 5. Ini kita klik sudah. Lalu interface ini sebelumnya telah dikonfigurasi pada WLC untuk aktivitas ini. Lalu kita klik
klik Advanced tab. Di sini tapi kita apply dulu. Nah, sudah. Lalu kita klik Advanced tab, yaitu ini. Lalu kita gulir ke bawah. Jadi pada bagian Flex Connect Local Switching dan Flex Connect Local Out, jadi kita aktifkan ini. Nah, ini ya, kita klik enable. Lalu yang Flex Connect Local Out juga kita klik. Lalu kita apply. Ini kita klik apply. Lalu jika sudah, jadi kita klik apply untuk mengaktifkan WLAN baru. Jika kita lupa melakukannya, WLAN ini tidak akan berfungsi. Lalu step kedua, yaitu mengamankan WLAN. WLAN baru saat ini belum memiliki sistem keamanan. WLAN ini awalnya akan menggunakan keamanan WPA2 PSK. Pada langkah berikutnya, kita akan mengonfigurasi WLAN untuk menggunakan WPA2 Enterprise, solusi yang jauh lebih baik untuk jaringan wireless yang lebih besar. Lalu, jadi di WLAN edit screen untuk WLAN E+ untuk floor 2 E+ WLAN, di sini kita klik tab security. Di sini kita security. Lalu kita di bawah tab player 2 pilih WPA plus WPA2. Di sini kita pilih yang ini. Nah, sudah. Lalu kita akan memasukkan kunci praberbagi yang akan digunakan oleh host untuk terhubung ke WLAN. Jadi menggunakan Cisco 123 sebagai frasa sandi. Di sini kita WPA polisnya. Lalu PSK-nya ini kita enable. Kita scroll. Lalu pada bagian ini kita klik Cisco 123. Cisco 123. Lalu kita klik apply. Change parameter while enable will. Oke. Kita klik oke. Nah, setelah itu
kita ke step ketiga, yaitu memverifikasi pengaturan. Jadi kita akan, setelah menerapkan konfigurasi, kita klik back. Ini akan membawa kita kembali ke layar WLAN. Kita klik back. Lalu setelah itu terdapat pertanyaan, informasi apa tentang WLAN baru yang tersedia di layar ini. Jadi, informasi yang tersedia tentang pada layar ini itu terdapat name, profile name, lalu SSID, WLAN ID, type, lalu terdapat admin statusnya, terdapat security policy. Bisa kita lihat di sini terdapat WLAN ID 5 dengan type WLAN, nama profilnya floor 2 employees, WLAN SSID-nya SSID 5 dengan admin status enable atau aktif, dan security policy-nya itu WPA2 on PSK. Setelah itu, jika kita mengklik ID WLAN, kita akan diarahkan ke layar edit WLAN. Di sini jika kita klik ini, kita akan ke layar WLAN edit seperti sebelumnya. Lalu ke part ketiga, yaitu menghubungkan host ke WLAN. Jadi step pertama, kita akan menghubungkan ke jaringan dan memverifikasi konektivitas. Di sini kita buka desktop pada wireless host dan klik PC wireless. Di sini bisa kita klik ya wireless hostnya dan klik PC wireless. Di sini saya sudah. Lalu di sini kita klik tab connect. Setelah beberapa saat, kita akan melihat SSID untuk WLAN muncul di tabel nama jaringan wireless. Bisa kita lihat di sini sudah muncul. Lalu kita pilih network SSID 5 di sini, lalu kita klik connect. Lalu di sini kita akan memasukkan kunci preser key yang telah kita konfigurasi untuk WLAN, yaitu Cisco 123. Lalu di sini kita klik connect. Setelah sudah, kita di sini klik the link information. Lalu kita akan melihat pesan yang mengonfigurasi bahwa kita telah berhasil terhubung ke access point. Kita juga akan melihat gelombang wireless dalam topologi yang menunjukkan koneksi ke LAP1. Nah, bisa kita lihat di sini sudah menunjukkan koneksi ke LAP1. Lalu di sini kita bisa klik more information untuk melihat details tentang koneksi. Lalu bisa kita lihat di sini terdapat radio band, wireless network name-nya, wireless model, wide channel, standard channel, security, authentication, network type, IP address, subnet max, default gateway, DNS, dan MAC address. Lalu kita akan menutup PC wireless dan membuka aplikasi configuration, IP configuration, dan memastikan host wireless telah menerima alamat IP non-APIPA melalui DHCP.
Di sini kita keluar, lalu kita ke IP configuration. Nah, di sini sudah muncul DHCP-nya dengan IP address 192.168.52, subnet max-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.5.1. Lalu dari wireless host, kita ngepin gateway default WLAN dan server untuk memastikan laptop terhubung sepenuhnya. Di sini kita ke command prompt. Ada 172.168 titik 31.1.254. Salah pingnya lupa. Bisa kita lihat di sini pertama kali dia akan munculkan RTO, baru dia akan memberi balasan dari 172.31.1.254. Dan di sini complexionnya sudah 100%. Mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.